Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita bahas used car, mobil sejuta umat lagi. Ini adalah Toyota Avanza yang warna merah, dan kalau kita lihat kondisinya masih oke untuk bagian depannya. Mobil ini itu keluaran kurang lebih tahun 2012 ya, 2011-2012an, dan mobil ini dipasarkan range-nya kurang lebih di angka 160 jutaan kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi, dan itu masih negotiable. Dan mobil ini kalau kita lihat dari depannya kondisi masih oke, dari samping juga kondisi masih oke. So buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, jangan lupa hubungi kontak kita di deskripsi. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas yang bisa kalian klik untuk memberikan support kepada kita membagikan informasi khususnya untuk mobil-mobil bekas, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan, serta bagikan video kita kemana-mana. Siapa tahu ada di antara kerabat atau keluarga yang cari mobil-mobil kayak ginian. Nah, kita mulai di bagian depan nih. Mobil dengan harga lebih murah dari mobil LCGC baru kali ini adalah mobil yang kalau kita lihat di bagian depannya kondisinya masih mulus. Ini nggak ada pecah pada bagian kacanya. By the way, kuncinya kayak gini. Udah pakai tombol lock unlock kuncinya. Nah, nih masih sangat oke untuk kunciannya. Nah, ini kaca depannya belum ada pecahan atau belum pecah, nggak ada bekas pecah, bahkan baret nggak kelihatan jelas yang ada di situ. Cuman kalau mau lebih mulus lagi, tinggal di detailing, masukin ke tempat detailing untuk dibikin lebih mulus lagi, itu bisa di bagian sebelah kiri juga sama. Dan untuk lampu depannya dia masih pakai yang bohlam dengan reflektor, termasuk yang ada di bagian lampu seinnya juga masih pakai bohlam yang cahaya warna kuning apa merah kayak gitu. Terus bagian bawah fog lampnya juga masih pakai bohlam, dan kalau kita lihat tuh menarik di wajah mobil ini ada di bagian bawah sini ada semacam kayak lips spoiler gitu di bagian bawah, kelihatan tuh cakep tuh, kelihatan kalau dari atas. Untuk grillnya, dia material grillnya tuh dicat dengan warna chrome kayak gini, dan ini cukup elegan kelihatan dari depan, seolah-olah menyambung ya dari lampu kanan ke lampu sebelah kiri. Lalu kemudian bagian bawah grillnya dibuat dengan warna black glossy, ini kelihatan mewah juga, elegan juga. Terus yang ini nih yang kurang nemu nih, ini tulisannya Mugen ya. Mugen itu adalah development racing timnya si Honda, padahal mobilnya Toyota gitu kan ya. Oke. Ada masalah. Nah, terus untuk bagian bonetnya juga kondisinya masih oke. Nggak ada penyok kelihatan di bagian kap mesinnya. Mobilnya kelihatan kotor ya, tapi kalau menurut saya sih kotor nggak ada masalah. Mobil kalau kotor tinggal dicuci, udah jadi bersih lagi, dan itu aman lagi kok. Intinya kotor nggak menjadi kendala untuk mobilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu udah ada dua washer kaca depannya untuk mencuci kaca depannya kalau misalkan kotor kayak gini sebelum dilap oleh wiper, dan dia wipernya masih pakai wiper yang frame besi. Jadi untuk yang kayak ginian tuh masih rutin diganti karet wipernya atau ganti si wiper dengan frame-nya ini, karena kalau nggak cepat diganti itu gampang membuat kaca jadi baret. Nah, by the way, mobil ini lokasinya ada di Makassar bosku. Buat kalian yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi lah intinya, atau dimanapun di daratan Indonesia Timur, di daratan Sulawesi atau Indonesia Timur, kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi kalau ada yang tertarik dengan mobil yang ada di depan kita kali ini. Warnanya paling suka saya ini, warna merah kayak ini. Nah, terus di bagian samping kita lihat bannya, dia pakai ban Dunlop. Untuk profil bannya tuh masih bisa dipakai untuk beberapa lama ke depan ya, setahun 2 tahun masih bisa lah ya. Lalu kemudian rem depannya pasti pakai cakram 4 baut, dan untuk velgnya dia pakai velg dengan lingkar velg ring 14, ukuran bannya 185/70. Kalau kalian mau upgrade juga bisa, banyak tuh yang upgrade ban Avanza-nya jadi lebih kelihatan keren. Mesinnya pakai dual VVT-i, lalu kemudian untuk lampu seinnya disematkan di spion dengan cover spion warna chrome kayak gini, jadi kelihatan lebih mewah juga. Udah pakai talang air nih yang model slim, jadi kelihatan lebih rapi. Antenanya pakai antena batang di sini. Ada dapat gratisan drive thru untuk Burger King sama McD, jadi ya itu benefit yang kalian dapatkan tuh. Nah, mobilnya belum ada tombol lock unlock, masih ada anakan kunci untuk kondisi emergency. Dan memang kalau misalkan baterainya nggak berfungsi ya tinggal dicolokin dan diputar untuk buka pintunya. Handle pintunya juga masih terpasang dengan sangat baik dan masih cukup nyaman untuk buka tutup pintunya. Di ban belakangnya kondisinya kurang lebih sama ya, tapi saran sih
sebaiknya diganti. Ini kotor ya, bukan karena benangnya. Sebagian bawah remnya pakai yang tromol. Pengisian bahan bakar sebelah kanan. Untuk bagian belakang di atas ada semacam spoiler lagi, dan high mount stop lamp ditaruh di atas nih. Gelap ya. Nah, nih kelihatan. Terus dapat stiker nih, banyak nih stiker-stikeran. Nah, tuh kan. Ini adalah benefit yang bisa kalian dapatkan kalau kalian beli mobil ini. Nah, terus bagian belakang tuh ada lampu-lampu ya, lampu belakang, lampu mundur yang masih pakai bohlam, lampu sini pakai bohlam, dan lampu belakangnya semua masih pakai bohlam dengan model yang memanjang terus narik ke dalam dan ini fungsinya hanya reflektor. Untuk bagasinya pakai kunci biasa kayak gini, dan di sini ada tuasnya juga untuk membuka pintu bagasinya, nanti kita tunjukin. Dan ini itu pakai kamera mundur, udah dapat kamera mundur dan sensor parkir yang ada di bawah termasuk reflektor loh. Nah, udah cukup komplit. Yang ada di bagian, nah ini ada tulisannya Avanza. Cakep. Bagian sebelah kiri itu sama, kondisi lampunya masih oke juga, masih sangat bagus untuk bagian eksterior daripada mobil ini menurut saya, kecuali bannya yang ini udah pakai ban serep tuh. Nah, nanti kita tunjukin, kita lihat tuh ada nggak ban aslinya di bawah sini. Nah, ini sepertinya ban aslinya ada di bawah sini nih. Ban dan velg aslinya ada di bawah sini nih. Jadi, harusnya ditukar gitu. Nah, terus di belakang nggak ada defoggernya, dan kita lihat untuk bagasinya. Nah, ini power bagasinya tuh masih berfungsi dengan cukup baik ya. Nih. Nah, untuk bagian dalam joknya ini pakai cover ya, karena setahu saya Avanza sama Veloz itu, atau Avanza atau Veloz itu nggak pakai jok dengan material kulit, dia materialnya fabric. Dan ini ini nggak ngelok ya, berarti bagian bawahnya. Dan so far fungsinya masih oke. Ini bisa dilipat ya kalau misalkan kita butuh space bagasi yang, nah itu kayak gitu, space bagasi yang lebih luas lagi, dan sepertinya masih bisa ditekuk kayak gini tuh. Jadi rata lantai lah intinya. Nah, ini juga sama, ini bisa ditekuk. Nah tuh, dan kita angkat kalau misalkan kita butuh space bagasi yang lebih luas. Nah, tapi kalau misalkan kita butuh ada penumpangnya, ini tinggal dikaitkan lagi ke depan ya, ke di bagian situnya, sama seperti yang ada di sini, tinggal dikaitkan biar dia nggak jatuh ke bawah. Tapi kalau misalkan kita mau barangnya didudukin di atas jok juga bisa, di atas jok belakang juga bisa. Nah, di bagian belakang sini ada cup holder, ada side pocket lagi, di bagian sebelah kanan juga ada cup holder sebelah kanan, dan dalamnya masih kelihatan enak ya. Masih kelihatan cukup bersih untuk mobil yang kurang lebih pemakaiannya udah lebih dari 10 tahun, kurang lebih. Kalau mobil ini 2012-an ya berarti udah 2 tahun. Kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita ke bagian baris keduanya. Nah, ini baris keduanya. Trim pintunya dia materialnya, untuk yang ini dia materialnya fabric ya, jadi kelihatan cukup mewah. Ini kalau nggak salah Veloz sih. Nah, di sini material cukup mewah. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan botol, dan ada hand grip. Nggak tahu nih hand gripnya yang mana nih. Ini kali ya baru diganti. Ini ada hand grip yang udah kalah, dapat bonus hand grip. Nah, tuh dapat bonus. Terus ini joknya bisa dilipat dengan one touch. Untuk akses menuju ke jok yang ada di belakang kalau misalkan kita mau duduk di posisi duduk yang paling belakang. Pelipatan yang tengahnya dia 50-50, dan kalau kita lihat uniknya, jadi ini ada headrestnya ya. Ini ada headrestnya, dan di sini juga ada headrestnya. Jadi headrest yang antara kanan dan kiri, karena dia 50-50 itu bisa nggak sejajar gitu kan, kecuali disejajarin. Nah, kayak gini. Kekurangannya adalah kalau misalkan yang di belakang butuh nyendernya terlalu santai, yang di tengah ini kasihan, jadi sandarannya jadi tinggal setengah. Padahal headrestnya yang di tengah jadinya 4 ya, bukan 3. Jadi kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan mau lebih rapi lagi, tinggal dibuka covernya. Nah, setahu saya ini cover, tinggal dibuka covernya atau diganti covernya menggunakan cover yang baru biar kelihatan lebih proper dan lebih rapih lagi. Nah, di sini ada seat back pocket. Untuk jok tengahnya ini, bisa maju mundur ya, ada slidingnya. Untuk jok tengahnya bisa diatur untuk maju mundur, tergantung kebutuhan yang duduk di bagian tengah itu. Dan di dalam sini itu ada tempat buat cup holder lagi. Sayangnya nggak kelihatan ya, di bagian bawah situ ada cup holder tuh. Di sini ada 2 cup holder, dan layout dashboardnya kurang lebih kayak gini untuk mobil ini. Nah,
Terus bagian sebelah kiri sama ada seat back pocketnya lagi. Lalu ada seat beltnya yang masih berfungsi dengan sangat baik dan masih sangat kuat ya posisinya. Dan untuk pengaturan AC-nya, blowernya ada di bagian atas tuh. Ya untuk mobil-mobil low MPV kayaknya sekarang semua pakai material yang kayak gitu tuh. Yang bagian ini itu ada 3 blower AC dan bisa diatur untuk power blowernya. Nah ini buka tutup pintunya masih cukup enak, nggak butuh effort atau effortless untuk buka tutup pintunya. Nah kita ke sisi driver. Untuk trim pintu di sisi driver ini juga kondisinya masih oke ya. Di sini materialnya sama, fabric, soft touch lah ya, lumayan. Di bawah hard, nggak, materialnya plastik tapi motif kulit. Dan handle buat buka tutup pintunya ada di sini. Untuk power window-nya sisi driver auto, yang lainnya masih belum auto. Dan ini ada lock unlock buat, jadi bisa dikunci power window-nya. Di bagian bawah ada cup holder. Terus untuk pengaturan joknya dia hanya pengaturan sandaran yang bisa direbahkan, dan di bagian bawah ada pengaturan buat sliding. Nah yang ini itu transmisinya manual, jadi kelihatan di situ ada 3 pedal. Ada untuk on off kan sistem security-nya, lalu kemudian ada pengaturan spion lagi, dan ini yang tipe G-nya. Nggak tahu ini benar-benar ditempel di sini apa enggak, setahu saya di bagian belakang tuh. Kreatif juga yang pakai di mobil. Nah, terus di bagian dalam kita coba duduk. Nah, yang unik lagi ini tempat koin gitu. Enak juga ada tempat koinnya kayak gini. Ini bawaan mobil loh ya. Ini tempat koin, bos. Kepikiran ya ada di mobil ada tempat koinnya kayak ini. Dan enak naruh koinnya di situ, enak. Nah, ini parking brake-nya mechanical, masih berfungsi. Manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur tuh, kanan belakang gigi mundur. Terus konsol tengahnya tempat penyimpanan barang, dan ini bisa jadi armrest tapi kecil, lumayan cukup. Ini ada buat ngaca di bagian sini. Jadi spion tengahnya itu ada kaca cembung untuk melihat seluruh sisi yang ada di bagian dalam. Menarik juga ada kayak giniannya ya, kaca cembungnya. Kelihatan nggak? Tuh gelap sih ya. Gelap. Intinya ada kaca cembung lah di situ kayak gitu tuh. Nah, terus setirnya ini itu pengaturannya bisa naik turun, nggak ya? Oh bisa ya, bisa naik turun, bisa. Nah itu maju mundur nggak bisa, naik turun ya oke lah. Kalau udah bisa naik turun sih menurut saya udah cukup oke lah ya. Dan sekarang kita coba intip untuk jarak tempuh mobil ini seperti atau sejauh mana. Hampir 200 km, 197.573 km untuk jarak tempuh yang udah ditempuh oleh mobil ini. Untuk pajaknya, ada tulisan Gokar ya. Ini mobil ini dulu dipakai taksi kali ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Nah di bagian sini, nah ini untuk pajak mobilnya itu di angka berapa ya pajaknya? Pajak 2.600.000 bos, 2.600.000 di pajaknya, tidak terlalu mahal. Ya lumayan lah untuk mobil keluarga, bisa dipakai setiap hari, bisa dipakai keluar kota juga bisa, kembalikan ke sini. Dan ada tempat penyimpanan barang dan tempat penyimpanan kitab-kitab sucinya. Sebelah kiri joknya kondisinya masih oke ya seharusnya, cuman ini covernya sekali lagi ini kelihatan di bagian dalam jok aslinya. Itu materialnya kayak gini nih, fabric sama yang kayak yang ada di trim pintunya. Menurut saya sih lebih enak nggak dipakai cover daripada pakai cover kayak gini tuh, kurang enak aja dilihatnya mobil-mobil yang pakai cover jok tuh. Head unitnya dia masih yang single din, double din ya, tapi belum yang touchscreen. Lalu kemudian di atas ada blower AC, ada airbag di situ, di bagian driver juga ada airbag, dan di sini ada untuk pengaturan AC-nya, power blowernya. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada sirkulasi udara yang bisa diatur. Nah, sirkulasi udara bisa diatur, dan ini bisa diatur untuk suhunya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Setirnya pakai Sparco, racing. Itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang mobil ini. Buat kalian yang tertarik, hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak usah ragu-ragu dan malu-malu. Sekali lagi by the way. Nah, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.